Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kita balik lagi di Cakap-Cakap kali ini bersama Gapki Riau. Hari ini tentu aja kita udah tahu ya, tema kita adalah mengulik pengertian BOTL dalam penetapan harga TBS Pekebun dan Cangkang sebagai limbah padat PKS. Nah, sebelumnya aku kasih tahu, program ini sudah mengikuti protokol kesehatan. Kita memakai masker dan menjaga jarak, dan juga sebelumnya kita sudah cuci tangan ya. Nah, Tribuners, sebelumnya aku mau kasih tahu info nih buat kalian nih. Info yang sangat penting tentunya ya, apalagi untuk tema hari ini. Nah, Riau sebagai provinsi terluas kebun sawitnya di Indonesia yang mencapai 3,38 juta hektar, dan angka ini setara dengan 20% lebih dari 16 juta hektar luas kebun sawit di Indonesia. Dan sekarang banyak muncul pertanyaan-pertanyaan petani sawit yang mengelola 1,89 juta hektar atau sekitar 50% lebih ya kebun sawit di Riau tentang standar penetapan harga TBS dan tentunya pengertian BOTL dalam rumus penetapan harga TBS pekebun yang belakangan sering menjadi polemik di tengah masyarakat, khususnya pekebun kelapa sawit serta cangkang juga nih Tribuners sebagai yang limbah padat PKS yang juga hangat dibicarakan. Nah, tentu saja persoalan penetapan harga TBS ini tidak bisa dipandang sebelah mata ya, karena perkebunan rakyat kan kontribusinya sangat besar. 41% dari total luasan perkebunan sawit nasional, sementara sisanya dikelola swasta dan negara. Oleh karena itu hadirlah yang namanya Permentan nomor 1 tahun 2018. Dan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada petani tentunya ya, supaya TBS memperoleh harga yang wajar, juga menghindari persaingan yang nggak sehat di antara PKS. Nah, oleh karena itu untuk hal tersebut, maka hari ini Tribun Medan bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Gapki Wilayah Riau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan hari ini tentunya dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Ponten Naibaho selaku Ketua Pokja Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Utara. Halo, selamat pagi Prof. Ponten. Selamat pagi. Apa kabarnya? Selamat pagi Bapak. Kabar baik ya, sehat. Yes. Hari ini saya bersama rekan saya. Iya, saya Eti Wahyuni. Iya, akan mencoba berbincang-bincang ya Pak ya, dengan Pak Ponten terkait dengan BOTL tadi ya Pak. Sudah kita sepakati kita akan bicara tentang BOTL atau biaya operasional tidak langsung. Nah, ini apa sebenarnya dan bagaimana sih sebetulnya kita mencoba untuk menerjemahkan isi Permentan yang sebetulnya bukan baru ya Pak, diterbitkan tahun 2018. Tetapi dalam prakteknya mungkin masih ada kesalahpahaman atau kurang paham dari sekelompok orang ya Pak ya. Jadi barangkali kita langsung saja ya Pak ya. Pertama mungkin kita pemahaman tentang BOTL ini Pak, supaya kita bisa satu pemahaman ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, makasih Bu Eti, Bu Yuta. Ini BOTL itu istilah timbul pada Permentan nomor 1 tahun 2018. Di dalam keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan yaitu nomor 627 tahun 98, itu BOTL di sana disebut dengan itu biaya administrasi. Iya. Tetapi dalam rapat belakangan itu oleh beberapa tim seluruh perkebunan dan kaunti itu membicarakan bahwa administrasi supaya jelas harus diberi down. Maka waktu itu rapat terakhir kita di Batam digantilah itu menjadi BOTL. Jadi artinya bahwa biaya itu ada dua, biaya operasi langsung dan tidak langsung. Biaya operasi tidak langsung itulah yang disebut dengan BOTL yaitu termasuk biaya itu perusahaan itu membutuhkan uang untuk membayar TBS yang dibeli, yang diolah, sedangkan TBS belum dijual. Oh iya Pak, masih diproses masih ya diproses. Pak ya? Maka itu untuk itu kan perusahaan menggunakan dana untuk membeli itu, maka dibebankanlah biaya untuk itu lebih kurang 1%. Itu 1% dari nilai TBS itu sendiri kan. Nah, kemudian di dalam transaksi masalah keuangan itu perlu transportasi atau pengiriman uang ke lokasi. Namanya cost of money lah. Ada pengamanan, ada asuransi di sini itu, sehingga totalnya lah itu cost of money-nya itu 1,33%. Nah, itu satu. Yang kedua, BOTL itu adalah di situ adalah biaya penyusutan. Iya. Penyusutan itu dimaksudkan di situ bukan susut karena adalah hilang di dalam sendiri, itu ada susut ada kehilangan loss di jalan. Itu misalnya kalau kita lihat itu seperti CPO,
itu kalau kita kirim 1010 ton, 10.000 kilo dari pabrik ke pelabuhan, itu nggak nyampe 10.000, akan hilang di jalan itu. Menguap Pak ya? Menguap lah. Loss ya? Loss itulah, jadi ada lossnya. Ya, jadi perusahaan mengantisipasi loss itu dengan menambah kilo. Kenapa diantisipasi? Apabila nanti tidak pas itu timbangannya 10.000, pembayaran tertunda. Jadi kalau pembayaran tertunda 1 bulan, berapa dananya kan gitu kan? Kadang-kadang itu pembeli itu menggunakan alasan supaya membayar. Tapi kalau sudah lebih dikalikan ya aman. Jadi yang lebih ini pun nanti sampai di sana itu tidak seperti yang dikirim 1.000 misalnya tambah 50 kilo, enggak. Jadi tetap dia turun, sehingga diperhitungkanlah itu 0,3%. Jadi tadi kan 1,33 tambah 0,3 menjadi 1,63. Kemudian ada lagi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memanage plasma itu. Jadi KUD-nya itu kan perlu dibina, plasmanya dibina, petaninya ini tapi yang membina itu kan ada manajemen. Jadi kalau di situ ada namanya manajer plasma, ada asisten plasma, ada mandor plasma, ini ada biayanya. Dan biayanya itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak dipertanggungjawabkan, dia nggak boleh dimasukkan dalam faktor BOTL-nya. Jadi kalau katakanlah, yang itu pun tidak boleh seenaknya memasukkan, harus dipertanggungjawabkan. Harus jelas ya, Prof ya. Dan dibatasilah itu hanya 1%. 1%. Iya, Maksimum 1%. Jadi 3,6 ya Pak ya? Jadi 1,63 tambah 1 menjadi 2,63%. 2,63, oke. Itulah BOTL-nya itu. Jadi itu harus bertanggungjawabkan. Jadi waktu rapat penetapan harga TBS, itu semua perusahaan harus melaporkan berapa harga CPO yang dijual, berapa harga kernel, berapa nanti cangkir tadi berapa, kemudian berapa biaya BOTL-nya itu, berapa biaya olah semua tadi, karena apa? Biaya olah tak langsung itu ada pertama yaitu biaya pemasaran, kemudian itu biaya transportasi. Kalau misalnya harga CPO kita itu harga perangko Belawan, jadi transportasi dari pabrik ke Belawan itu harus ada biayanya dimasukkan situ. Kemudian juga itu biaya olah. TBS itu tidak boleh langsung jadi minyak, harus diolah. Dan dilaporkannya berapa biaya olahnya itu. Kemudian juga penyusutan, pabriknya kan sudah makin lama makin tua kan ada perbaikan. Jadi ada penyusutan. Itu dan keempat, dan kemudian kelima tadi yaitu biaya operasional tidak langsung BOTL. Jadi totalnya ini semua biayanya itu namanya, andai kata di total lah biaya semuanya itu adalah misalnya itu lebih kurang misalnya 15% dari harga TBS. Maka yang diterima oleh petani itu 85% dari hasil penjualan CPO dan kernel. 15% lah itu yaitu untuk biaya olah, biaya transport, biaya langsung, operasi langsung dan biaya tidak langsung, itulah untuk pabrik PKS. Apabila ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, hanya misalnya dipertanggungjawabkan 1,63, maka berkuranglah 1% kan haknya si petani. Pabrik. Bertambahlah 1% hak si petani. Hmm. Ini menjadi 85 tambah 1 menjadi 88%. Itulah haknya si petani. Jadi uang karena ini kos nggak boleh diambil oleh siapapun, nggak bisa. Seandainya BOTL itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, berarti akan berpindah ke si kembali petani. ke petani. Ya itu. Berarti Itu dia. Tidak dirugikan juga Tidak ya dirugikan. kan, Pak? Pabrik tidak dirugikan, petani malahan petani harus transparan, semua transparan. Jadi jelas ya Pak ya. Itulah peranan daripada tim penetapan harga TBS. Kalau Sumatera Utara sebagai saya sebagai pokjanya yaitu bertanggung jawab di situ. Pokja untuk harga TBS ya Pak ya. Iya. Nah menarik ini Pak, terutama menyangkut harga ini kan, harga TBS. Kalau boleh tahu sekarang kisaran harga TBS berapa Pak? Kalau kita di Sumatera Utara itu sudah 2.230. Cukup tinggi ya Pak ya, cukup iya. tinggi. Apa saja sih Pak sebetulnya komponen untuk menetapkan harga TBS ini? Mungkin bisa diceritakan. Komponen yang menetapkan TBS ini, pertama kan tadi kan gini, jadi CPO berapa yang kita jual, kernel berapa kita jual, oke kan sudah dapat ya. Tentu yang kita jual ini berasal dari TBS. Berapa rendemennya?
Nah, kalau rendemen tanaman besar itu misalnya seperti Sumatera Utara 22,34. Kalau di Riau tidak salah saya 21,87 tidak salah Sumatera saya. Utara lebih tinggi ya Pak? Lebih tinggi, Sumatera Utara lebih tinggi. Nah itulah rendemen, karena itulah minyaknya. Nah rendemen itulah misalnya kalau dia misalnya harga rendemennya katakanlah saya bikin bahasa-bahasa 22% kali harga 10.000, maka perolehan daripada CPO di situ 2.200. 2.200. Ah, itu aja sudah 2.200 bukan? Nah, kalau misalnya kernel itu 5%, harga nilai jualnya itu 7.000, maka hasil perolahannya sudah 350. Jadi harga TBS itu secara anunya seluruhnya 2.200 tambah 3 sudah 2.550. Itulah. Nah, inilah harga nilai daripada TBS. Nah, sekarang berapa persen itu kepada petani? Iya. Nah, kalau petani itu misalnya dia dapat 85%, berapa lah? Kali 2.550. Kalikan yuk. Coba kita kalikan nih Tribuners langsung aja. Iya. 22.500 dikali 85% agak lambat. 22.500 dikali 85%. 19.125. Ah, berarti itu di tingkat petani harganya ya Pak ya? 19.000. Coba tadi 22.500 kan Prof? Iya, 2.500. 2.500. Tadi kan 22.000, artinya 2.200 tambah 350 jadi 2.550. Oh, 2.550 dikali 85%. Itu di tingkat petani ya Pak ya? Iya, kan petani berapa? 2.167. Itulah milik petani itu. Oke. Nah, jadi itu milik petani, untuk pabrik itu adalah 2.500 tadi sisanya dikurangi gitu ya? Itu, nah itulah petani. Nah, untuk apabila dia bisa bisa dipertanggungjawabkan itu, misalnya mana biaya olah apa nggak bisa pertanggungjawabkan, nggak usah bayar. Akhirnya jadi kembali kepada petani. Karena apa? Bagaimana si perusahaan itu mempertanggungjawabkan pengeluarannya yang dibuat itu aja. Jadi itu penetapan harga. Jadi komponennya di situ, itulah harganya kan. Dari mana datangnya itu tadi angka 85 itu kan gitu kan. Yaitu pertama tadi biaya pemasaran. Jadi pemasaran itu termasuklah itu sewa tangki di Belawan, nah, kemudian itu apa namanya untuk istilahnya itu untuk memindahkan itu transportasi lokal itu ya. Kemudian itu juga di situ ada namanya biaya pemasaran apa namanya warkat pos atau itu termasuk ya. Oke. Nah, kemudian juga transportasi dari pabrik ke Belawan. Dari pelabuhan. Nah, jadi kalau di sana itu katakanlah ke Dumai, berapa biaya transportasinya dari Sungai Pagar ke Dumai. Nah, itulah transportasi itu. Kemudian biaya olahnya, berapa biaya olah yang dikeluarkan oleh Sungai Pagar ke dalam lokasi di pabrik itu sendiri. Bisa biaya olahnya bisa itu 120, bisa 130, bisa tergantung kepada kondisi pabriknya. Nah, kemudian berapa penyusutannya? Biaya penyusutan, ya. Nah, biaya penyusutan itu pabrik itu misalnya kalau itu umurnya 12 tahun, tentu semakin tua kan. Tapi di situ juga ada perlu nanti penambahan barang lagi, akhirnya susut. Seperti misalnya kan mobilnya sudah tahun 2000, tapi masih baru. Kalau menurut perhitungannya sudah tinggal 5% kan, tapi akhirnya kan apa? Karena masih bisa dipakai. Jadi kalau grafiknya ada teoritisnya begini lurus, tapi kalau grafik dia akan begini. Seperti asimtuk dia kan. Landai gitu ya. Jadi kenapa? Ada perbaikan di sini. Itulah biaya pensiun. Itulah biaya operasional langsung. Biaya operasional tidak langsung itu tadi saya bilang tadi, itu ada cost of money, kedua itu biaya transportasi untuk penyusutan, dan ketiga itu ada biaya plasma dan kelembagaan itu dia. Nah, ini Pak, ternyata BOTL ini memunculkan konflik ini ya Pak. Isu-isu gitu ya. Ada sebagian yang salah paham atau mungkin bertanya-tanya, ini biaya ini kemana gitu? Mungkin ada penjelasan dari pihak. Mungkin dianggap kayak pungutan gitu, Prof. Itu dia. Jadi ada berpikir seolah-olah BOTL itu ada biaya pungutan seperti apa yang dilakukan BPDPKS itu kan itu. Jadi ini bukan biaya pungutan karena itu langsung di dalam proses produksi. Karena namanya pun operasional. Operasional operasional itu biaya produksi. Bukan berbeda dengan pajak, berbeda dengan ini kan gitu. Hanya itu.
Jadi ini akan langsung berpengaruh terhadap produksi, operasional dan produksi. Sehingga apabila BOTL makin kecil, maka si petani makin diuntungkan ya Pak ya. Tapi kalau makin kecil pun ini, misalnya itu dapat hanya 1,5%, sedangkan standar 1,5% standarnya 1,63, bukan 1,13 itu menjadi keluar milik orang lain, enggak. Kembali ke petani. Berarti memang BOTL ini bagian dari biaya produksi yang memang harus dikeluarkan. Tapi ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu kembali ke petani. Kesimpulannya kayak gitu, Pak Hedi. Iya betul. Terus kemudian tentang harga tadi Pak, ini kan sekarang harga 2.000 kalau di tingkat petani tadi kalau 2.550 ya. Nah itu kan itu yang ini ya. Potong tadi ya macam-macam tadi ya. 2.167. Iya. Itu termasuk tinggi ya, Prof ya? Oh, sudah termasuk tinggi. Ini boleh katakan kita sudah beberapa tahun inilah mulai tinggi lah. Ini tinggi itu. Pernah terendahnya berapa, Prof? Kalau pernah terendahnya mulai tahun 69 itu 69 harga CPO itu bayangkan saya 69 ya. Jauh sekali Prof. Prof sudah dari tahun 69 ini. Sudah tetapnya. Jadi yang terbaik saya sudah tahun 74, 75 mulailah dia harganya masuk tadi dalam $400. Di situ dia. 400. Jadi kalau dulu 400 sama $600 itu bisa sampai $600. Hampir sampai sekarang, tapi tidak sampai ke tanah semua kan gitu kan. Nah, jadi sekarang $600 ya. Jadi kalau itu sudah hampir berapa sekarang ini? Sudah 600. Kalau harga di luar itu sudah sampai sekian ribu ringgit kan itu kan. Jadi harga kita sekarang naik semua itu lah. Atau sekarang ada kecenderungan tahun-tahun belakangan ya Dok, Prof, ada penurunan karena mungkin ada kompetisi juga dengan penyebabnya negara produsen sawit yang lain. Ya, jadi biasanya penurunan terjadi bukan kalau produsennya sudah kita sendiri, katakanlah Bank Indonesia nomor 1 kan. Sudah kita yang memproduksi. Arealnya sudah berapa? Kita sudah hampir 40 juta ton itu dengan 16 juta hektar kan. Kita tertinggi. 16 juta sedangkan Malaysia itu masih di bawah mereka. Malaysia sudah selesai 300. Dan pabrik kita pun sudah ratusan, sudah hampir di 600 kita punya PPKS-nya kita. Jadi kita terbesar ya. Jadi kalau kalau harganya misalnya harga sekarang ini sudah naik itu turun belakang ada peluangnya turun, tapi bukan artinya karena saingan sawit, yaitu nanti kedelai. Kalau musimnya misalnya kedelai di Eropa sama Brazil itu sama Amerika Selatan dengan Amerika itu turun, produksi turun, maka harga CPO naik. Karena apa? Ini produk kompetitor ini ya. Kompetitornya. Jadi ada kompetitornya 16 jenis. 16 jenis minyak itu. Jadi dari ini. Jadi yang 16 itulah saingannya itu adalah yaitu pertama yaitu tadi minyak kedelai, kemudian lagi minyak sapi dan sebagainya itu. Nah, jadi kalau dilihat ini pertambahan lalu ada kecenderungan bahwa sekarang para industri itu mencoba mengganti ya, yaitu minyak bumi sebagai bahan dasar oleh kimia digantikan dengan sawit. Makanya seperti dulunya minyak sawit itu dipakai untuk misalnya metilester untuk lipstick ini semua itu kosmetik ya. Sekarang sudah masuk dia sampai menjadi biodiesel. Iya betul. Jadi itu metilester yang dipakai kosmetik itu adalah menjadi biodiesel. Selama ini kita pakai lipstick pakai CPO. Jadi kalau ada bahannya kayak itu. Jadi kalau ibu pakai itu lipstick itu CPO itu datang dari Prancis tapi CPO-nya dari Indonesia kan. Iya, dan harganya sudah sangat tinggi. Itu. Jadi satu, kedua, sekarang sudah cenderung kita negara-negara tropis itu menggunakan minyak goreng. Cenderung itu sehingga minyak goreng, kebutuhan minyak goreng. Seperti saya bilang tadi, India menjadi pengguna karena apa? Mereka minyak samin. Minyak samin ya. Dan minyak samin juga dari CPO yang paling populer lagi bahwa CPO itu sudah menjadi menjadi kakao butter substitute itu untuk mengganti coklat. Iya, jadi coklat yang kita makan itu tidak 100% lagi itu coklat. Sudah ada campuran CPO-nya ya, udah ada. Komponennya udah ada minyak tambahannya. Jadi minyak dari kernel itu ke situ. Iya. Jadi dia keras seperti kalau kita minyak di kampung-kampung, kalau kita kata parapat minyak kelapa itu di dalam botol beku kan gitu. Iya, karena dingin ya. Karena dingin gitu. Banyak manfaat sawit ini. Jadi ada lebih kurang 144. Wow. Bahkan yang paling terakhir itu ada bahwa untuk jam. Untuk pelumas jam itu dari sawit loh. Oh iya. Wah. Kalau pelumas itu barangkali persentasenya kecil ya. Ya kecil itu aja, tapi itu sampai ke tinta dan ini sudah buat itu. Dan kemudian untuk cat sudah jadi campuran cat dan sebagainya. Itu dari CPO-nya sendiri ya, karena dia belum lagi tandan kosong bikin fireboard bikin dinding ya. Inilah karena multifungsinya CPO ini ya dari sawit ini akhirnya banyak konflik ya Prof ya.
ada berbagai ini kan memang jadi gini, memang ada karena sawit itu merupakan persaingan daripada komoditi yang 16 tadi, 16 ya. Jadi salah satu saingannya adalah rapeseed. Rapeseed itu kalau ibu lihat di Eropa itu yang gambar kuning-kuning itu rapeseed itu. Tahu ya, Karena kalau dia kalau di foto kita lihat kan ada foto ada gambar kuning itu seperti apa namanya bunga-bunga gitu. Itu sebenarnya rapeseed. Rapeseed itu ada sebenarnya rapeseed. Coba kita cari tahu. Nanti kita coba cari tahu ya, terima kasih. Baru tahu juga nih info jadi baru. itu bisa. Jadi dengan adanya CPO bisa menggantikan ini. Dengan adanya CPO-nya kelapa pun tuh susah. Coba bayangkan, nggak ada lagi kelapa. Jadi ini sehingga menggelisahkan produsen produk kompetitor. Sehingga muncullah black campaign ya. Kampanye-kampanye hitam tentang sawit ini ya. Dan Indonesia ini kan luar biasa produksi sawitnya nih ya, nomor 1 di dunia. Ini Prof, berapa persen sih yang diekspor produk kita? Kita hampir, kalau salah saya hampir 80%. Artinya masih lebih banyak yang dijual keluar dalam bentuk setengah jadi tadi ya Prof ya? Ada setengah jadi, ada sudah setengah jadi semua masih ada. Hanya minyak goreng lah yang tapi kita sebut dengan setengah jadi lah itu ya. Jadi itulah kita ekspor gitu. Tapi dengan adanya CPO ini bisa ekspor itu, ekonomi Indonesia dalam keadaan pandemi ini aman kan gitu kan. Itu andalan ya, itu jadi andalannya itu. Negara lain nggak ada. Tetapi Prof, kalau misalnya bisa lebih banyak lagi jadi industri hilir, wah luar biasa Indonesia mestinya ya. Ya memang kalau kita gitu ya. Iya, kalau kita kembangkan industri itu lebih banyak lagi. Cuman saingan kita juga luar negeri. Industri hilirnya CPO kita dari sini, industri hilirnya di sana. Jadi kalau ini kita putus lagi ini, orang itu nggak mau dari mana lagi, nggak mau beli CPO kita, jadi masalah lagi. Bahan mentahnya dari jadi sangat sempat mereka, makanya waktu kita prinsip itu kalau dulu kita sarankan supaya tetap kita menjaga balansnya itu. Jadi tetap kita produksi yang bahan mentahnya CPO-nya, tetapi juga produksi yang hasil downstream-nya supaya balance sana. Tapi ada desakan juga, ada dorongan juga dari pemerintah supaya kita lebih banyak juga ke industri hilir. Ada dorongan itu karena apa? Bagaimanapun kalau kita menjual dari sini kita industri hilir kita sampai dengan di kota A di Eropa, harga kita lebih rendah daripada hasil yang dilakukan oleh Eropa dengan kualitas yang sama. Kenapa? Biaya upah di sana lebih tinggi kan? Iya betul. Jadi kita bisa memanfaatkan tenaga kerja seharusnya itu. Seperti itu. Nah, itu. Jadi memang sangat menarik ini ya bicara sawit ini. Tapi balik lagi Prof, ini kita ke harga tandan buah segar kelapa sawit itu kan, itu gimana implementasi di lapangannya Prof? Apakah istilahnya kan mungkin ada yang pihak-pihak nakal gitu atau gimana? Implementasinya sebenarnya gimana sih? Jadi implementasinya sesudah tim menetapkan harga TBS, harganya sudah ada. Itu kalau kita tuh umumkan itu di dalam koran, dulu kita buat di koran. Sekarang sudah dengan ada sekarang pakai digital aja Pak. Jadi kita kirim dengan digital. Di websitenya sudah, jadi dikirim seluruh katakanlah Sumatera Utara, itu kita kirim secara nasional. Jadi tahu semua itu, walaupun di Papua tahu, walaupun hanya berlaku Sumatera Utara kan gitu. Kemudian setelah ini kita lihat pada minggu depannya kita rapat, kita tanya perwakilan daripada Kasindo yang ada di lapangan dari dinas-dinas, apakah ada masalah? Tidak ada. Kenapa? Karena uang itu dibayarkan oleh perusahaan kepada Kaudi. Dan Kaudi lah menyerahkan itu kepada si petani sesuai dengan TBS yang diserahkannya. Sehingga uang itu sampai. Apabila ini tidak sampai, dia akan klaim, petani akan klaim, maka pemerintah akan menegor kembali. Jadi sehingga KUD itu seperti pengepul gitu lah ya. Mitra gitu ya. KUD itu koperasi desa. Mitra yang di beberapa orang kelompok tani, beberapa orang membentuk kelompok. Beberapa kelompok ini membentuk KUD. KUD inilah yang memonitoring harga TBS si A ada TBS sekian ton dengan gitu ya. kriterianya ini dengan ada grade-nya juga ada grade-nya itu grade ini si B, si C, si D itu. Kemudian itu dikirim ke pabrik tahunya timbang aja. Iya. Hitung berapa kelasnya. Ini sudah. Nah, ini serahkan kepada KUD. KUD lah membagi ini sesuai dengan ini. Dengan jumlah TBS yang dipakai. Sehingga petani itu tidak boleh dipotong. Karena apa? Ada kontrol dari perusahaan inti kepada KUD apa yang dilakukan. Nah, itu. Kontrolnya dari perusahaan inti kepada KUD ya Prof ya. Apakah uang itu masuk semua atau tidak kan itu. Apalagi sekarang kan untuk akses harga itu sangat mudah ya Prof ya. Oh, sangat mudah. Sangat mudah, siapapun bisa membuka harga saat ini, harga terbaru. Harga sawit terus bergerak ya Prof. Per minggu penetapannya atau gimana Prof?
Harganya kalau Sumatera Utara per minggu. Jadi Per setiap minggu, minggu, ya? setiap Minggu Rabu sekali. kita tetapkan. Rabu. Oh. Oh, ya. Berarti hari ini penetapan kayaknya, Hari Prof ya? kasih Hari ini mau penetapan Dan lagi nih. Prof adalah salah satu yang menetapkan Yes. harga TBS tadi Iya, ya. iya, jadi ya. Oke. Oke. Apalagi nih ya? Oh, banyak Oke, masih kita banyak. balik lagi. Kita tadi isunya ada dua nih, Prof. Ada tentang Cangkang. BOTL dan kedua ada tentang cangkang. Ah. Nah, kalau isu tentang cangkang ini kan katanya, Prof, mengenai cangkang ini sebenarnya kan petani atau pekebun itu kan menilai cangkang itu menjadi pendapatan dari petaninya. Iya. Nah, tapi dalam prakteknya kan sulit diterapkan. Itu gimana penjelasannya ini dari Prof? Jadi sebenarnya penerapannya bukan sulit. Cuman terus semua setiap terus dia masalah pemahaman kan gini. Oh iya. Jadi cangkang itu adalah bahan bakar dari pabrik. Zaman dulu cangkang itu limbah. Iya. Ah itu dulu. Banyak untuk ini, Prof, Iya. untuk apa, nutup jalan rusak. Jalan rusak itu pernah di kebun dia kan. Berarti di kebun ya. Kalau lewat kebun seperti itu, Iya, Prof. iya. Jadi dulu Tidak ada itu manfaatnya dulu dulu sebenarnya. tidak ada manfaatnya untuk dabur jalan Iya. kalau ada becek-becek supaya itu lurus. gitu. Iya. Kemudian dalam perkembangan di dalam prosesnya karena itu limbah, maka di dalam desain pabrik, maka didesainlah pabrik itu supaya menggunakan bahan limbah ini sebagai bahan bakar. Iya. Wah, ada manfaat lainnya. Ada manfaatnya kan lagi. daripada menggunakan solar. Yes. Oke. Hmm. Di dalam perkembangannya dulu, dalam teorinya semua habis dulu itu, kalau ada sisa-sisa. Tapi di dalam perkembangan teknologi sekarang boilernya pun sudah efisien dan ini, maka Digunakan. maka ada lagi sisa. Sisa inilah yang dituntut oleh petani dan itu sudah tertuang di dalam permentan. Cuman di dalam permentan tidak tertuang secara jelas. Karena apa? Karena tidak seluruh wilayah mempunyai cangkang bisa dijual. Iya, Karena permentan itu adalah bersifat nasional. Artinya setiap daerah bisa menerapkan. Ini tidak bisa, katanya di Papua nggak ada. Di Sulawesi pun ada daerah nggak bisa jual. Karena apa? Harga cangkang itu tidak sebanding dengan biaya ongkos transportasi ya. gitu di saja. Jadi dibuatlah peraturan menteri bahwa cangkang itu ditetapkan oleh gubernur. Maka gubernur membuat pergub lagi tentang cangkang. Ada turunannya lagi. Ada ya, turunannya. Prof, ya? Jadi di Riau ada. Jadi dibahaslah itu di Riau pun dibuat sudah waktu saya dengan di Riau itu saya terangkan dengan orang di Riau bahwa cangkang itu dinilai nilai tambah, tapi tergantung kepada pabriknya apa ada pabriknya menjual. Misalnya kalau pabriknya itu menjual cangkang, maka cangkang itu dijual dapat nilainya X rupiah. Nah, tapi yang diolah di situ ada lagi misalnya Y ton, maka harganya adalah X per Y, itulah dapat si petani tambahannya per kilo TBS. Untuk pendapatan petani juga sebenarnya berarti Prof sebenarnya nggak semua PKS menghasilkan cangkang itu ya? Menghasilkan cangkang, Menghasilkan tapi tidak tapi semua habis dijual. ada dua, ada habis dipakai bahan bakar karena ada pabriknya yang tua seperti dulu. Kedua harganya rendah katakanlah. Harga cangkang itu katakanlah harga di Belawan itu kata salah 400. 400 berarti di tingkat petani. Kalau jauh di bawah Rantau itu. Perapat itu apa di Natal Nggak sana? mungkin segitu ya, Pak mungkin ya? lagi karena apa di Natal itu mungkin Sudah kalau bisa ongkosnya jauh 400 sekali, nggak ada. sudah jauh sekali. Oh iya, memikirkan ongkos biaya itu ya sudahlah, tidak di. Ya, makanya jual. seperti Sumatera Utara, Oke. pabrik yang ada di pantai timur ini itu harganya itu dapat itu sampai dengan Rp40 per kilogram TBS. Tapi di di daerah sana di Pekanbaru sana hanya Rp6. Karena ongkosnya sana mahal. Jadi artinya harga jualnya netnya adalah harga jual ya bruto dikurang ongkos sama dengan net, itulah dibagi itu. Berarti nggak bisa disamakan semua untuk semua daerah ya, Prof ya. Berarti jadi biar diluruskan nih buat para petani, buat kalian Tribuners yang nonton, punya keluarga petani atau pekebun, bahwasanya cangkang ini tergantung biaya operasional yang akan dikeluarkannya menutupi atau enggak gitu ya kan, Prof. Untuk si pembelinya. Untuk si pembelinya gitu. Kalau tidak ya berarti tidak dijual keluar dan tidak jadi pendapatan petani. Kembali lagi fungsi awal. Jadi tempat jalan becek. Iya. Jadi itu aja Jadi buat TBS ya. itu sebetulnya Prof mungkin bisa dijelaskan dari TBS yang masih janjang sawit gitu. Itu apa saja yang bisa dihasilkan yang memiliki nilai jual? Jadi kalau TBS itu dia diolah, itu pertama ada dilepas dulu itu buah, tadi buah berondolannya buah ini, namanya berondolan itu ya. Itu lepas satu ini diolah itu dari CPO, kernel dan cangkang. Ada 3 berarti ya? Dan dari sabutnya itu seperti sabut kelapa ada namanya fiber. Oh itu ada juga? Ada fiber. Sedangkan sesudah dia preteli gini tinggal namanya tandan kosong, terjanjang.
Ini bisa diolah, ini olah-olah untuk pupuk. Oh, yang kayak sabut-sabutnya tuh ya? Ya, sabut-sabut itu. Tempat nempelin malainya itu. Malainya lah. Susah ya. Saya nggak ada. Kurang tahu bagian-bagian dari kelapa sawit ini. Lupa saya nggak bawa ya. Jadi ada itu digunakan untuk pupuk. Itu jadi dibakar. Atau kemudian juga itu dibuat untuk fiberboard. Itu kita di PPKS sudah dibuat itu, kita olah sehingga dibuat serat, dipres jadi menjadi fiberboard dinding itu. Peredam suara itu. Iya, peredam suara itu fiberboard itu. Jadi bisa dia dipres dengan cuman mahal mesinnya. Kita press dengan tekanan 300 kg per sentimeter di press itu. Adep jadinya. Adep gitu, dan kita punya lemnya sana itu namanya high density fiber Jadi itu pengolahannya sudah ada ya, Prof? Sudah ada. Kalau salah saya di Riau? di Sumatera Utara. Sumatera Utara sudah juga pernah coba itu tapi nggak tahu jalan sampai sekarang. Tapi kalau di Malaysia sudah produksi. Nah, jadi kalau di Malaysia justru itu paling banyak digunakan untuk hotel. Yang tingkat sampai 13, 20, 30 itu. Studio kita perlu ringan. Juga kayaknya. Coba ringan. Studio kita perlu. Karena ringan ya, Prof. Ya, ringan itu daripada ringan dan kedap suara. Kayak kita di sini perlu juga. Perlu. Studio harus pakai itu ya. Nah, itu. Jadi itulah. Jadi kemudian ini limbahnya. Itu kalau limbahnya itu dia itu pupuk lagi. Jadi kalau tidak salah saya di Adolina sini itu dijual itu satu truk itu lumpur itu satu tangki itu, nggak salah saya hampir itu sampai dengan 300 sampai 400 ribu. Lumpurnya, pupuk organik. Jadi disedot dia seperti lumpur dia ya? Seperti septic tank itu disedot dia. Nah, disemprotkannya ke petani rakyat itu. Jadi bagus dia pupuknya. Untuk pupuk juga. Tanaman keras, Prof, atau sawit juga. Itu. Dari dia dan itu. Jadi luar biasa memang sawit kalau ini. tidak bahan bakar. Kalau dulu bahan bakar itu seperti terjadi di PTP 2, dia menggunakan bahan bakar untuk pabrik gula Sesamayang. Jadi bahan bakar itu tandan kosong tadi itu yang besar itu dia di PTLI bakar, keringkan bakar jadi bahan bakar. Jadi mengurangi penggunaan solar. Oh, itu nggak cepat habis itu? Nggak cepat. Nilai bakarnya tinggi, makanya lebih bagus lagi dari bagasi itu. Lebih hemat. Karena mengandung minyak, ya. Lebih hemat kali ya. Minyak masih ada minyaknya antara 5 sampai 7% di situ kan ada per basah itulah. Oke. Jadi sebetulnya banyak sekali ya. Cuman mungkin barangkali biaya produksinya itu yang agak tinggi ya. Ya, kalau kita keringkan, siapa mau beli? Bahan bakar kan gitu kan kita itu. Tapi kalau dia dibentuk pupuk kompos, itu kompos sekarang dibuat pupuk itu. Jadi kalau kita saya orang rumah beli kompos itu untuk bunga ya, untuk bunga 10.000 satu karung, 10.000 satu karung. Mahal ya. Akhirnya saya bawa dari kebun. Ini banyak nih. Iya. Oke nih Tribuners dan Prof dan Kak Eti, kita kayaknya mau jeda sebentar ini ya. Seru sekali pembicaraan kita hari ini mulai dari manfaat sawit, terus tentang BOTL tadi yang ada isu-isunya dan cangkang tadi udah kita bahas ya. Tapi kita akan balik lagi setelah ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Gapki Riau sudah bersedia di sini dan menghadirkan Prof Pontenay Bahu untuk narasumber kali ini. Tapi kita jeda sejenak dulu untuk lihat interaksi di sosial media kita.
Nah, halo Tribuners, kita balik lagi di Cakap-Cakap bersama Gapki Riau. Hari ini tentu aja temanya tentang BOTL dan cangkang kelapa sawit. Tapi ini Kaiti, aku lihat ada interaksi di Facebook kita. Dari Api Satria, dia komen, saya ingin menjadi petani sawit. Waduh, langsung tertarik ya. Abis penjelasan ini mungkin melihat keuntungannya atau banyaknya manfaat dari sawit, tiba-tiba orang jadi pengen jadi petani sawit. Berinvestasi ya. Tapi sebelumnya Prof, ada yang hal mau saya tanya ini Prof. Ini ada nggak ya kalau pengaruh perbedaan harga tandan buah segar itu buat petani yang punya yang bermitra ataupun yang swadaya gitu? Oke. Jadi perbedaan harga itu sebenarnya terletak di dalam komposisi daripada tandan itu, berapa rendemen CPO-nya, berapa rendemen kernelnya, itu sebagai penentu harga. Berarti tahunnya setelah produksi? Setelah waktu ditanam dia, jadi ada sawit itu ada jenisnya Tenera, ada Dura. Varietas gitu ya? Varietas ya, jadi varietasnya itu Dura, rendemennya rendah, di bawah 20. Nah, kalau Tenera itu bisa sampai 25 kan gitu. Nah, jadi itu tuh lebih mahal Tenera ini daripada Dura. Karena apa? Yang waktu kita membeli tandan, bukan tandan yang kita lihat tapi minyak yang di dalamnya. Iya, berapa kandungannya itu. Penghasilnya. Oke, gitu ya. Akibatnya kenapa? Sehingga karena identitas daripada swadaya itu tidak tahu, maka cemain pukul rata ini swadaya gini. Padahal sebenarnya itu bisa dites. Oke. Bisa jadi di dalam permentan supaya disamakan harga swadaya itu dengan yang bermitra. Jadi itu diterima apabila bahan TBS-nya sama varietasnya. Tapi kalau tidak sama varietasnya, ditentukan dulu rendemennya berapa di lapangan. Itulah jadi ada mitranya. Jadi dalam pergub pun kita buat begitu, Pergub Sumatera Utara, bahwa swadaya pun bisa menggunakan harga TBS ini terkait dengan mempertimbangkan dari rendemennya itu. Nah, jadi sebagai contoh, di Sumatera Utara harga pasar itu sekarang tidak salah hari ini sudah sampai dengan 2.000. Nah, masih ada potensi naik lagi, Prof? Enggak, itu maksud saya di pasar itu, di harga di pasar, market oriented di pasar lah. Sedangkan harga TBS yang ditetapkan oleh pemerintah itu harga TBS di pabrik. Jadi harga papan di pabrik. Jadi sesudah ditimbang baru tetap harganya. Tapi kalau di pasar itu ada gerjalan dijual. Kalau kita lihat itu, itu harga pasar. Nah, jadi itu sudah hampir makin lama makin tinggi harga CPO itu, TBS itu, maka jaraknya makin pendek. Nah, karena apa? Kegairahan jaminan sudah ada ini. Tapi kalau harganya rendah, ya nggak laku kan gitu, bisa jangan gitu. Nah. Tapi sepertinya tadi lebih untung petani bermitra kayaknya ya, daripada bermitra. Nah, jadi swadaya ya, banyak tapi infonya. Prof, kalau dari dua varietas tadi, kan ada dua varietas, itu kalau dari buahnya bisa diketahui, Prof? Bisa dibedakan? Dibelah. Langsung. Kalau dibelah dia, lihat secara nyata. cangkangnya gitu. Itu kalau Dura bisa sampai 2 mm.
Lebih tebal. Nah, tapi kalau tenera tipis 1 mm. Itulah yang tinggi rendemennya tadi. Yang tinggi rendemennya. Bisa dilihat secara fisik langsung ya kak ya? Iya. Nggak bisa karena cantik kalau fisik di luar gitu ya? harus dibelah. Oh. Kalau dari tegakan pohon sama, Prof? Kalau tegakan pohon sama, kalau itu menentukan itu harus ahli. Oh. Sudah, karena atau susah ya di tempat pembibitan. Karena gini, karena yang kita tanam itu kan tenera itu DP perkawinan. Ini bapaknya sudah disilang. Silang tenera, ibunya dura. Ini jadi tanamannya ini sama seperti dura. Tetap dia begini, jadi sama. Ini pun dura ini pun tetap seperti dura. Nah, itu. Padahal secara kualitas berbeda sekali berbeda sekali itu. Jadi itulah, jadi lebih kurang ya hampir berbeda. Jadi ini salah satu yang modal pengetahuan dari calon petani. Calon petani, ya. Jadi calon petani, maka dia harus mencari bibit yang produktivitasnya tinggi. Oke. Nah itu kalau produktivitasnya tinggi ya, itu tadi lahannya tadi jadi sudah. Nggak bisa Prof, misalnya kita dapat nih kayak brondolan ya, terus kemudian semai tumbuh sawit. Oh enggak, ya nggak bisa. Langsung mau nanam aja ya kak ya. Jadi kan gini, jadi kalau ini misalnya kan ini TBS-nya viola, kan rendemennya katakanlah 25 misalnya. Tapi kalau ini kita tanam atau itu buahnya kita tanam, nanti ada segregasi. Muncul lagi nanti apa ibaratnya kan gini. Orang hitam dengan putih kawin. Nanti ini anaknya itulah tenera tadi kan. Tapi sesudah ini lagi ditanam bisa sebuah nanti keluar nanti itu yang hitam 25%. Saya 75%. Yang putih 25%. Yang di tengah-tengahnya 50%. Inilah yang tengah-tengah itulah yang rendemennya bagus. Yang ini jadi rugi. Jadi artinya bahwa dia sudah boleh katakan yang diterimanya hanya 23. Karena apa? 25, 50, 25. Yang 25 ini nggak ada ini. Kosong. Jadi ini berarti 75, ini 50, 25 berarti 2/3 kan gitu kan. Jadi per 3 itu. Jadi akhirnya turunlah dia punya harganya sudah rendah, produktivitasnya sudah turun. Kalau misalnya orang dapat 25 ton, mungkin dapat dia 18 ton. Kalau harga orang misalnya 2.000, dapat dia hanya 1.700 kan gitu. Jadi rugi. Jadi yang lama jadi satu, kedua itu dia. Kalau dia memang itu tadi sarana produksinya harus bisa Jadi katakanlah kalau dia sekarang membangun kebun itu, katakanlah mau 1 hektar, lebih kurang dibutuhkan dana sampai dengan kalau salah saya hampir ya seperti apa sekarang 25-30 juta apa namanya Ramadan itu ya. 1 hektar 25 sampai 30 di luar tanah ya. Oh di luar tanah. Di luar lahan. Itu untuk pembibitan ya. Perawatan sampai 3 tahun. 25 juta sampai produksi. Ya, sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Nanti sesudah dia 3 tahun setelah itu produksi ya. Dia, itu, lebih kurang dia. Jadi kalau mau investasi sawit itu gambarannya gambarannya, di luar lahan. Lahan mungkin lahan relatif ya, Prof. Beda tempat. Tapi kalau kita pengusaha lebih naik lagi. Karena ada bunga bank ini perhitungan ekonomi kan dibuat kan. Kalau pribadi tadi mau petani kan gitu ya. Sudah ada tanahnya misalnya sudah tanahnya kan gitu. Jadi itu ya menarik ya, dan harga itu harus diketahui ya Prof ya, apa saja komponen penentu harga tadi. Dan kemudian juga dia harus tahu panen. Kalau dia panennya gitu. Panennya kalau panen dia minta nggak laku harganya rendah. Jadi harus ada tanda-tandanya, misalnya kita lihat ke atas, udahlah di bawah misalnya 5 butir yang sudah jatuh, baru potong. Oke, itu tanda-tandanya. Tanda-tanda, jadi tahu dia panen, dan kemudian tahu bahwa ini nggak bisa menginap. Nah, jadi kalau misalnya saya punya ada areal misalnya saya 10 hektar, mungkin saya siapkan 1 pickup. Harus segera dikirim ke PKS-nya. Harus segera dikirim ke PKS. Kalau tidak nanti asam dia. Oh, nggak boleh lama-lama nih kayak ini. Iya. Betul-betul makanya sebenarnya bisnis saya bilang tadi bisnis. Iya. Nggak bisa. Resikonya apa, Prof? Nggak laku dijual atau gimana? Ya, kalau dia nanti dia sudah busuk, ya di pabrik nggak laku. Oh, kualitasnya jelek. Kalau terima pun penalti. Nah, itu harganya rendah. Jadi bukan berarti punya modal 25 juta langsung bisa investasi sawit ya. Iya. Jadi tahu ilmunya juga. Kalau dia mau petani bagus, jangan dia terikat kepada ini besok ada kenduri nanti aja panen, nggak boleh. No way, jangan kayak gitu ya. Panen harus segera dieksekusi. Iya, itu dia. Gitu. Jadi makin kita ya. Sepertinya yang tadi komen mau jadi petani sawit udah bisa lah ya info-infonya, sedikit gambaran ya. Kalau mau tahu lebih banyak lagi silakan di Pak. Oke, kita kayak sudah berada di akhir acara nih Kak Eti. Halo sih sebentar ya, kirimkan aja ya. Gimana ya? Kalau mengenai sawit ini kan menarik ya, banyak manfaatnya. Udah gitu, tapi sudah terjawab tadi gimana isu-isu tentang
BOTL dan cangkang. Tapi ini kita sudah di akhir acara nih, Prof. Iya. Kita bisa minta kesimpulan dari ini biar Tribuners bisa lebih yakin. Oke, jadi kesimpulannya itu bahwa BOTL itu tidak bisa keluar kemana-mana. Itu adalah milik petani itu. Haknya dari TBS-nya itu. Nah, karena TBS itu TBS petani, apabila biaya operasi tidak langsung itu tidak habis, ya kembali ke petani. Iya. Nggak rugi lah petani intinya. Jadi petani yang di sini nggak boleh diambil. Kalau kita ambil itu kita menjadi pungutan, rugi petani. Masa kita numpang sama petani lagi? Oke, itu. Jadi artinya itu adalah BOTL itu adalah merupakan biaya di dalam operasional atau biaya produksi. Dari sawit. Jadi kalau cangkang itu tapi pergub itu, ya itu boleh katakan yaitu nilai cangkang dari sisa cangkang yang dijual oleh perusahaan sendiri dan hasil jualnya dikembalikan kepada petani berdasarkan proporsi TBS yang dikirim diolah. Berdasarkan kesepakatan Bukan. Kalau kesepakatan ada masalah kan. Ini formula. Berdasarkan harga TBS-nya ya. Jadi formula berdasarkan formulanya ada. Oke. Iya. Itu saya kira. Penegasannya di situ ya. Iya, itu saya kira. Baik, mungkin. Oke, Kaiti, Prof, kayaknya kita sudah sampai di akhir acara untuk acara cakap-cakap bersama Gapki Riau ini yang mengulik gimana apa sih pengertian BOTL dalam penetapan harga tandan buah segar pekebun dan cangkang yang tadinya sebagai limbah pada TKS ya, Prof ya. Terima kasih buat Tribuners yang udah nonton acara ini, semoga memberi manfaat untuk kalian. Dan juga bisa mungkin ya kalau punya keluarga petani atau pekebun bisa disampaikan nih sebenarnya BOTL itu bukan pungutan gitu kan, dan cangkang itu intinya bisa dimanfaatkan ya ya Prof kalau misalnya ini ya sudah ada kesepakatan sama PKS-nya. Oke, terima kasih Prof Fonten Bahu sudah hadir di Tribun Medan, sudah memberi ilmu baru buat kita. Kayak itu terima kasih menemani saya. Oke, akhir kata saya Tona Sution bersama Eti Wahyuni dan Fonten Bahu. Kita pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.